Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kurdi, mahasiswa Uniba, Universitas Bahodin Mudari Madura, Prodi Sistem Informasi angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. Dan tujuannya di sini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di MK Management and Organization. Di sini yang diampuh oleh dosen saya yang terhormat Ibu Aminatus Suhra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi karyawan. Apa itu motivasi karyawan? Motivasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah bentuk dorongan yang timbul pada diri seorang untuk berbuat sesuatu dengan tujuan tertentu. Seorang individu bisa memiliki motivasi akan satu hal melalui berbagai cara. Bisa berasal dari diri sendiri, bisa juga berasal dari luar dirinya sendiri. Meski asal motivasi tersebut berbeda, tapi keduanya tetap dapat berpengaruh terhadap perilaku dan prestasi kerja orang tersebut. Motivasi dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Dalam perusahaan itu penting dan dalam organisasi itu juga penting. Karena seorang karyawan mungkin bekerja lebih baik daripada karyawan lainnya. Hal ini tak lain karena adanya perbedaan motivasi dari suatu karyawan dengan lainnya, di samping potensi awalnya yang memang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, seorang pemimpin perusahaan perlu untuk mengetahui motivasi kerja para karyawan di bawahnya. Kenapa begitu? Karena tanpa mereka perusahaan bisa gimana ya? Tanpa karyawan, kalau misalnya kekurangan motivasi itu, jadi sulit untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang. Maka dengan begitu, perusahaan bisa mendorong karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi. Begitu. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis motivasi. Pada dasarnya, motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya bisa dalam berbagai bentuk atau cara. Dan di sini jenis-jenis motivasinya. Yang pertama itu insentif, dan yang kedua carrot and stick approach, dan yang ketiga pendekatan kemanusiaan, yang keempat supervisi, dan yang kelima pembinaan disiplin. Apa itu insentif? Yang pertama ini adalah insentif. Apa itu insentif? Insentif ini merupakan suatu bentuk rangsangan yang dapat menjadikan seseorang lebih bergairah dan produktif. Insentif ini sebagai motivasi kerja dilakukan dengan pengaturan suatu kondisi dan situasi untuk meningkatkan motif kerja karyawan. Seperti insentif yang bersifat material, seperti pemberian tambahan uang atau lembur, gaji, upah, apalah sebagainya, atau barang kebutuhan sehari-hari gitu. Dan ada lagi insentif itu yang bersifat imaterial, misalnya pemberian kenaikan jabatan, piagam, penghargaan, dan masih banyak lagi di situ. Dan yang kedua di sini adalah carrot and stick approach. Apa itu? Prinsip motivasi ini dilakukan dengan bentuk hadiah dan hukuman. Jadi, bagi karyawan yang telah menunjukkan aktivitas atau kreativitas yang baik, ia diberikan hadiah atau reward. Sebaliknya, bila si karyawan tersebut itu menunjukkan penurunan terhadap aktivitas, maka ia diberi semacam hukuman atau punishment. Dalam bahasa Inggrisnya itu punishment, hukuman. Dan di sini pendekatan motivasi seperti ini cukup populer dalam kepemimpinan perusahaan. Kenapa begitu? Karena pendekatan ini biasa dikenal dengan prinsip carrot
and stick approach, yang artinya itu pendekatan wortel dan tongkat, begitu. Dan yang ketiga di sini pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan ini maksudnya dilakukan dengan cara membuat pendekatan yang lebih akrab, sehingga komunikasi yang sifatnya formal dalam hubungan antar individu itu bisa jadi lebih informal begitu. Jadi bentuk pendekatan kemanusiaan ini merupakan perpaduan dari pendekatan yang efektif, sebab di dalam manajemen tersebut terdapat hierarki dan jenjang kewenangan yang tetap harus disadari serta ditaati oleh masing-masing pejabat dan juga staf. Begitu. Dan yang keempat itu supervisi. Apa itu supervisi? Supervisi ini adalah bentuk subsistem dari kegiatan manajemen. Prinsipnya adalah upaya untuk menggali, memanfaatkan, serta mengembangkan sumber daya manusia dengan cara mengadakan bimbingan penyuluhan dan apalagi ya, wawancara diskusi, pertemuan staf atau pengarahan dan lain sejenisnya. Supervisi ini biasanya dilakukan dengan cara pengendalian langsung dari atasan. Sebagai contoh, bentuk kunjungan kerja di lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah inspeksi mendadak atau SIDA alias inspection and on the spot check. Kalau bahasa Inggrisnya sih begitulah. Dan yang kelima di sini pembinaan disiplin. Apa itu pembinaan disiplin? Pembinaan disiplin ini bertujuan agar jiwa disiplin para karyawan itu bisa tertanam pada masing-masing karyawan. Artinya terdapat kematangan proses belajar serta kesadaran untuk menerima kekuasaan serta kontrol dari atasan maupun perusahaan. Begitu. Kita lanjut ke slide yang keberapa ini sudah? Slide yang keempat, yaitu motivasi karyawan yang paling efektif dalam perusahaan. Dan di sini dibagi menjadi 7. Dan yang pertama itu lakukan survei dan terima feedback. Dan yang kedua, akui dan apresiasi pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, tunaikan hak dan perhatikan kesejahteraan karyawan. Dan yang keempat, janjikan insentif atau hadiah. Dan kelima, jadilah perusahaan yang visioner. Dan yang keenam, berikan jenjang karir yang jelas. Dan yang ketujuh, jadilah leader tapi bukan bos. Maksudnya begitu. Yang pertama di sini, lakukan survei dan terima feedback. Maksudnya ada salah satu alasan kenapa perusahaan merasa kesulitan untuk menemukan titik terbaik untuk memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya, karena ketidaktahuan mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan, begitu. Misalnya tim manajerial atau bahkan pemilik perusahaan terlalu banyak berasumsi seolah-olah mereka tahu karyawan mereka akan lebih komitmen jika diberikan contohnya A, B, C dan D. Kenyataannya A, B, C itu bahkan D itu bukanlah suatu yang karyawan mereka butuhkan, hingga akhirnya berujung pada pemborosan uang, waktu dan tenaga. Maka langkah pertama yang harus diambil perusahaan adalah mengumpulkan feedback melalui survei motivasi dan kepuasan karyawan. Biarkan karyawan berikan feedback yang jujur dan tulus tentang pengalaman dan juga ide dan saran-saran mereka. Dan di sini akan membantu perusahaan tersebut mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian. Ada banyak cara untuk mendapatkan feedback. Salah satunya yang paling sering digunakan ialah apa ya? Yang
salah satu yang paling sering digunakan yaitu ide atau ide seperti ide tentang pengalaman dan sifat yang jujur begitu. Dan yang kedua di sini, akui dan apresiasi pekerjaan mereka. Jadi banyak yang mengabaikannya tentang terdengarnya klise atau merilis riset dan memberitahukan kepada kita semua bahwa sekitar 51% karyawan menginginkan pengakuan dari atasan mereka agar tetap merasa nyaman dan betah di perusahaan mereka saat ini. Pada akhirnya, pengakuan dan apresiasi akan menjadi pendorong utama motivasi karyawan meningkat dan berdampak positif pada kemajuan perusahaan. Poin ini terjadi karena ada harga diri yang diangkat oleh atasan mereka tentang apa yang sudah mereka kerjakan saat ini, seberapapun baik atau buruk hasil pekerjaan tersebut. Nah, begitu. Dan yang ketiga, tunaikan hak dan perhatikan kesejahteraan karyawan. Ada cukup banyak isu yang terjadi di belakangan ini di Indonesia. Isu yang paling menyorot dan harus dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua atau pemilik perusahaan di Indonesia, salah satunya tentang hak dan kesejahteraan karyawan. Saat perusahaan Anda merekrut karyawan, saat itu juga Anda harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan di sini dalam arti bukan hanya tunjangan dan gaji yang besar, tapi kesejahteraan mereka dapat dimulai dari suatu hal kecil seperti load kerja yang seimbang lah intinya, hak untuk cuti, istirahat, mendapatkan upah yang layak dan lain-lainnya lah sebagainya. Saat hak dan kesejahteraan karyawan terpenuhi dengan baik, saat itulah mereka sadar bahwa ada kewajiban yang harus terpenuhi, dan kewajiban ini menurut mereka untuk tetap produktif, termotivasi dan berkinerja bagus. Begitu. Dan yang keempat adalah janjikan insentif atau hadiah. Maksudnya di sini pada kenyataannya tidak semua karyawan dapat dengan mudah bermotivasi dengan hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Memang benar, beberapa karyawan membutuhkan insentif, hadiah atau penghargaan hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas atau mencapai targetnya. Namun harus diingat bahwa insentif punya arti sebagai salah satu alat motivasi yang paling cepat pudar bagi seorang karyawan. Jadi jangan habiskan waktu terlalu banyak untuk memikirkan bagian ini. Lakukanlah secukupnya saja begitu. Dan yang kelima, jadilah perusahaan yang visioner. Maksudnya penting untuk diketahui bahwa seorang karyawan perlu mengetahui bahwa pekerjaan mereka selama ini akan mendorong ke arah sesuatu yang penting bagi dirinya dan perusahaan. Disinilah karakter kepemimpinan tim manajerial perusahaan kita berperan besar. Pemimpin perusahaan diharapkan mampu memberikan gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan, serta melemparkan kepada semua karyawan. Bayangkan, jika sebagai seorang pemimpin kita tidak memiliki visi untuk perusahaan sendiri, bagaimana kita harus mengharapkan semua karyawan untuk mengikuti visi kita? Jadi sulit kan begitu. Dan yang keenam di sini, berikan jenjang karir yang jelas. Beri mereka kejelasan, beri mereka jenjang karir yang jelas begitu. Setiap individu punya impian dan karir yang ingin dicapai. Semakin tinggi tekad seseorang untuk meraih impian dan karir tersebut akan mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Banyak di dalam perusahaan dengan jenjang karir yang jelaslah akan muncul benih-benih karyawan yang mudah bermotivasi dan produktif dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka. Bahkan lebih dari semua hal yang disebutkan di atas begitu. Jadi
Yang ketujuh itu jadilah leader, tapi bukan bos. Jadilah leader, bukan bos. Eh, Maksudnya di sini, jadilah leader bukan bos itu dari semua hal yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja karyawan datang dari leader yang baik, bukan dari atasan, bukan juga dari bos. Maka dari itu, karena seperti yang kita ketahui, bos hanya mengapresiasi diri sendiri. Biasanya begitu, memerintah dan lalai dengan hak yang harus diberikan. Sedangkan leader ingat dengan semuanya serta punya kemantapan dalam diri untuk mengapresiasi timnya juga. Bagaimana? Bagaimana dengan perusahaan Anda? Ingin mulai menerapkan tips-tips meningkatkan motivasi kerja karyawan yang mana? Jadi di sini saya bertanya, eh, saya hanya menyarankan untuk tidak melewati satupun dari 7 tips di atas. Dan jika ada yang dapat diimprove dari yang sudah saya sebutkan, silahkan lakukanlah sekarang juga. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, actionlah mulai sekarang begitu. Bila butuh informasi mengenai pelatihan karyawan dan manajemen informasi untuk meningkatkan performa perusahaan, bisa kalian semua dengan menekan atau mengeklik atau subscribe lah gitu channel saya begitu. Dan jangan sampai terlewatkan, di sini saya akan membagikan tentang hal-hal yang penting untuk sebuah motivasi karyawan, motivasi apalah semacam perusahaan begitu. Dan saya rasa sudah cukup sampai di sini, atau masih ada ternyata. Dan di sini masih ada faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Ada 4 faktor yang mampu mempengaruhi motivasi kerja para karyawan. Motivasi ini dapat datang dari sisi internal atau eksternal karyawan. Dengan adanya motivasi dari sisi sekaligus, maka hasil kerja yang didapatkan juga semakin baik. Dan faktor yang mempengaruhi motivasi kerja di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu gaji yang sesuai, budaya yang kedua budaya perusahaan, dan yang ketiga tujuan bekerja, dan yang keempat tujuan pribadi. Faktor yang pertama yaitu gaji yang sesuai. Maksudnya gimana? Faktor pertama yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah gaji yang sesuai. Misalnya gajinya tidak sesuai itu bisa saja berpengaruh pada karyawan begitu. Dan yang pertama itu faktor pertama yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah gaji yang sesuai. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa persoalan gaji menjadi satu hal yang sensitif. Apapun tujuan dari masing-masing orang atau bekerja, tentu saja memiliki gaji yang sesuai harus dapat dipenuhi pada waktu tertentu. Kondisi ini menciptakan satu motivasi tersendiri. Kenapa begitu? Mengapa bisa begitu? Misalnya, ketika seseorang mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya berkat gaji yang sesuai, maka motivasi kerjanya semakin meningkat. Sebaliknya, jika gajinya diberikan dengan tidak sesuai, maka motivasi kerja itu menjadi lebih rendah. Faktor ini semakin relevan ketika pekerjaan itu membutuhkan keahlian tinggi di satu bidang. Gaji yang sesuai semakin memenuhi kriteria sehingga menciptakan motivasi kerja lebih tinggi. Begitu. Dan yang kedua di sini adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah bentuk kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga membentuk pola interaksi serta kondisi sosial di dalamnya. Maksudnya di sini budaya perusahaan biasanya itu diciptakan
dan terus dipertahankan berkat pengaruh pimpinan. Inilah mengapa memiliki kemampuan leadership yang baik harus dimiliki seorang pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Ketika memimpin perusahaan tidak memiliki kemampuan leadership, maka hasilnya adalah budaya perusahaan yang buruk dan membuat insan dalamnya tidak nyaman untuk bekerja terlalu lama. Budaya perusahaan diciptakan sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dibuat akan dipegang perusahaan. Budaya ini akan ditanamkan kepada setiap karyawan sehingga mereka mampu bersikap dan memiliki pola pikir sesuai arahan perusahaan, begitu. Dan yang ketiga adalah tujuan bekerja. Di sini tujuan bekerja, kita harus sebagai, misalnya kita jadi karyawan, kita harus punya tujuan bekerja. Tujuan bekerja kita itu untuk apa, begitu. Dalam faktor internal yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah tujuannya, soalnya begitu. Setiap orang memiliki tujuan bekerja yang berbeda-beda. Tujuannya itu memang berbeda-beda. Ada yang ingin berfokus pada finansial atau material, atau tentang mencari apalah semacamnya. Masing-masing tujuan bebas dipilih oleh karyawan, tergantung keinginan mereka. Sebagai karyawan itu, Anda memang disarankan memiliki tujuan bekerja agar apa yang dilakukan setiap harinya tidak terasa sia-sia, begitu. Motivasi bekerja juga semakin meningkat ketika memang ada sesuatu yang dikejar. Hal ini sangat terpengaruh dalam jangka panjang atau pendek untuk tetap bisa bertahan di suatu perusahaan, begitu. Dan yang terakhir di sini adalah tujuan pribadi, begitu. Yang dimaksud tujuan pribadi ini tidak hanya ada tujuan bekerja saja, tetapi juga ada tujuan pribadi yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Tujuan pribadi setiap karyawan dalam bekerja sudah pasti berbeda. Ada apa itu namanya ya? Idealisme yang tersimpan di dalamnya. Idealisme bisa mempengaruhi bagaimana karyawan tersebut bersikap selama bekerja. Bahkan performa mereka bisa dipengaruhi juga oleh tujuan pribadi ini. Biasanya semakin tinggi tingkat tujuannya, maka semakin semangat pula dalam bekerja, begitu. Jadi sebagai karyawan itu jangan sampai Anda tidak memiliki tujuan, tidak memiliki tujuan sama sekali, begitu maksudnya. Itulah penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan dari sisi internal dan eksternal. Dan saya berterima kasih karena cuma ini yang bisa saya sampaikan kepada dosen saya yang terhormat, Ibu Aminatus Zuhrah. Mohon maaf misalnya penjelasan saya kurang detail atau kurang sulit dimengerti. Saya mohon maaf. Dan berakhir sudah, dan saya akan akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.